Tarik ulur antara Amerika Serikat dan Iran masih terjadi. Hal itu terjadi jelang perundingan damai dan gencatan senjata yang berlangsung di Islamabad, Pakistan. Dalam perundingan itu, Amerika mengirim wakil presiden JD Vance untuk memimpin delegasi selama perundingan. Amerika membawa misi agar Selat Hormuz dibuka untuk mengamankan distribusi bahan bakar minyak yang berpengaruh ke negaranya. Announced that the president is dispatching his negotiating team, led by the Vice President of the United States, J.D. Vance, Special Envoy Witkoff, and Mr. Kushner to Islamabad for talks this weekend. The first round of those talks will take place on Saturday morning local time, and we look forward to those in-person meetings. Di sisi lain, Iran juga mengirimkan negosiator ulungnya. Iran menugaskan ketua parlemennya Muhammad Bagher Ghalibaf untuk memimpin pembicaraan dengan Amerika Serikat. Selain Bagher, Iran juga mengirim Menteri Luar Negerinya Abbas Araghchi untuk ikut serta dalam perundingan itu. Perundingan damai antara dua negara itu dimediasi oleh Pakistan melalui Perdana Menterinya Muhammad Shehbaz Sharif yang telah bolak-balik mengajukan proposal perdamaian, termasuk poin-poin negosiasi antara Iran dan Amerika. Namun perundingan damai yang diupayakan oleh Amerika dan Iran terancam gagal akibat ulah diam kerok Israel. Seakan gila perang, di tengah gencatan senjata, Israel malah menyerang Lebanon secara membabi buta. Akibat serangan itu, 254 orang tewas dan lebih dari 1.000 orang terluka. Upaya keras Amerika dan Iran terancam kandas jika Zionis Israel masih berulah dengan menyerang negara-negara Teluk lainnya. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengungkap dugaan motif tersembunyi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia menduga ambisi Netanyahu menggagalkan gencatan senjata karena takut jalani sidang kasus dugaan korupsi. Gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran telah berlangsung sejak Rabu. Namun Israel terus membombardir Lebanon. Iran mengungkap dugaan motif tersembunyi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Perdana Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menduga ambisi Netanyahu gagalkan gencatan senjata karena takut jalani sidang. Dalam unggahannya di akun resmi media sosial X, Araghchi menyoroti persidangan kasus dugaan korupsi Netanyahu yang akan kembali digelar pada hari Minggu. Ia menyebut gencatan senjata termasuk di Lebanon akan mempercepat pemenjaraannya. Jika Amerika Serikat membiarkan Netanyahu merusak kesepakatan gencatan senjata, sama saja menghancurkan ekonomi negaranya sendiri. Dan Iran tetap siap menghadapinya. Pengadilan Distrik Yerusalem mengonfirmasi sidang kasus dugaan korupsi Netanyahu pada hari Minggu. Netanyahu menghadapi dakwaan dalam kasus yang menuduhnya berkolusi untuk mendapatkan pemberitaan menguntungkan dari media Israel. Kasus lainnya yakni terkait tuduhan menerima gratifikasi senilai lebih dari 260.000 dolar AS atau 4,4 miliar rupiah dari para miliarder sebagai imbalan atas keuntungan politik. Diketahui ketegangan di Timur Tengah terjadi sejak 28 Februari dan saat ini gencatan senjata antara AS dan Iran sedang berlangsung selama 2 pekan. Iran dan Amerika Serikat sedang dalam proses negosiasi pada Jumat di Islamabad yang dimediasi oleh Pakistan. Sementara itu, pemirsa, pengamat politik konservatif Amerika Serikat Tucker Carlson pertanyakan kekuatan militer Amerika Serikat usai gagal memaksa Iran membuka Selat Hormuz. Ia juga menyebut hal ini perlu menjadi evaluasi bagi Amerika Serikat. And we actually can tell ourselves we're the strongest military in the world, and you want to be the strongest military in the world because that's great. But if you are the strongest military in the world, why can't you force Iran to open the bottleneck at the end of the Persian Gulf and let vitally needed commodities out to the rest of the world, including you? Like, if you're so powerful, why can't you get it done?
And so what we've learned is we're really not as powerful as we said we were and probably as we thought we were. And that's bad for us, but it's also dangerous because it invites aggression. We need to fix that by being honest about what just happened. No more lying. Pemirsa, Pakistan perketat keamanan jelang kedatangan delegasi Iran di Islamabad, Pakistan. Pakistan mengirim jet tempur di Iran untuk mengawal delegasi Iran yang berada di dalam pesawat. Delegasi Iran akan hadir di Islamabad, Pakistan untuk mulai negosiasi penting terkait konflik dengan Amerika dan Israel. Pengawalan dilakukan untuk melindungi delegasi Iran dari kemungkinan operasi oleh Israel dalam upaya menyabotase negosiasi. Selain udara, Pakistan juga meningkatkan keamanan darat di ibu kotanya Islamabad jelang perundingan antara Amerika dan Iran. Pakistan meningkatkan langkah-langkah keamanan di Islamabad seperti menutup sejumlah jalan untuk lalu lintas. Sebuah rekaman video menunjukkan petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dan inspeksi keamanan. Pemerintah juga mengumumkan hari libur nasional pada Kamis dan Jumat. Perundingan dilakukan di sebuah hotel di distrik administratif yang telah dalam pengamanan. Serangan Israel menghancurkan permukiman di Beit Lahia, Gaza, Palestina. Seorang anak berdiri di tengah-tengah reruntuhan permukiman yang hancur setelah diserang oleh Israel. Tembakan pun masih terdengar di wilayah tersebut saat Israel terus menyerang wilayah Beit Lahia di Gaza, Palestina. Kelompok Hizbullah di Lebanon meluncurkan serangan balasan ke Israel di wilayah Margaliot. Serangan ini disebut sebagai respons atas meningkatnya ketegangan dan serangan sebelumnya di wilayah Lebanon. Beberapa titik dilaporkan menjadi sasaran. Situasi ini kembali memicu kekhawatiran akan eskalasi konflik, terutama di tengah upaya gencatan senjata yang belum sepenuhnya stabil. Pemirsa, para pengunjuk rasa pro-Palestina dan Lebanon bentrok dengan polisi yang berjaga di luar gedung parlemen Belanda. Sejumlah demonstran ditangkap. Para pengunjuk rasa bentrok dengan polisi usai memblokir jalan. Polisi membalas menggunakan granat asap guna membubarkan massa yang berujung ricuh. Para pengunjuk rasa mengibarkan bendera Palestina dan Lebanon serta membawa spanduk jelang pertemuan delegasi tingkat tinggi dari Amerika dan Iran di Islamabad, Pakistan. Pemirsa, upaya internasional untuk menembus blokade Gaza. Sekitar 20 kapal dari Prancis yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla melanjutkan pelayarannya menuju jalur Gaza melalui Laut Mediterania. Armada ini berangkat dari Marseille pada awal April membawa relawan serta bantuan seperti perlengkapan medis dan benih tanaman. Misi ini melibatkan berbagai organisasi sipil dan telah menggalang dana sekitar 500.000 euro untuk Gaza. Setiap kapal terdiri dari sekitar 8 orang dan akan singgah di Italia sebelum melanjutkan perjalanan ke Gaza. Misi Global Sumut Flotilla menargetkan lebih dari 10.000 relawan dari sekitar 10 negara untuk membawa ribuan ton bantuan kemanusiaan bagi masyarakat Palestina di jalur Gaza yang masih menghadapi blokade dan serangan dari Zionis.